Sekarang itu saldo JHT bisa cair tanpa resign. Ini syarat dan caranya. Yes, welcome back to my channel. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Jangan lupa di share-share juga video ini ya. Barangkali ada teman dan saudara yang bisa membutuhkan informasi seputar Indonesia ya. Berita terkini dan berita terupdate. Oke guys, kita langsung aja guys ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saldo JHT bisa cair tanpa resign, tanpa harus mengundurkan diri dulu, tanpa harus bikin surat resign. Ini bisa cair guys ya. Bagaimana caranya guys ya? Ini dia caranya. Ini banyak pekerja aktif yang belum mengetahui ya bahwa saldo JHT BPJS ketenaga kerjaan bisa dicairkan tanpa harus resign atau berhenti kerja ya. Ini sebelum resign juga saldo JHT sudah bisa dicairkan guys ya. Ternyata fasilitas ini memungkinkan peserta mencairkan sebagian saldo JHT asalkan telah memenuhi syarat minimal masa kepesertaannya. Yes, ini ada syarat-syaratnya ya. Lantas BPJS Ketenagakerjaan bisa cair tanpa resign. Kenapa bisa? Simak penjelasannya guys ya. Cara pencairannya ini bisa dicairkan JHT tanpa resign ini syaratnya menurut BPJS Ketenagakerjaan peserta yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya dengan ketentuan masa kepesertaan minimal 10 tahun. Jadi harus jadi peserta dulu minimal 10 tahun guys ternyata ya. Adapun besaran pencairan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja sebagai berikut. Yang pertama 30% dari saldo JHT untuk pembelian rumah ya. Yang kedua 10% untuk persiapan pensiun. Nah, itu persentasenya guys ya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30%. Ya, yang masih aktif itu bisa dicairkan sebanyak 30%. Untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk persiapan masa pensiun dan 10%-nya untuk masa pensiunnya nanti kalau udah keluar ya. Jadi yang bisa dicairkan itu hanya 30%-nya aja guys ya. Jelas Deputi ini menurut Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Bapak Oni Marbun waktu Agustus 2024 kemarin ya. Caranya mencairkan JHT tanpa resign yang pertama bisa lewat kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Langsung aja datang yang ke BPJS Ketenagakerjaan ya, BPJS TK yang terdekat. Berikut langkah-langkahnya. Datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, bawa dokumen asli, isi formulir pengajuan klaim JHT, ambil nomor antrian dan tunggu panggilan, ikuti proses wawancara dan verifikasi. Ya tinggal datang aja, ada prosedurnya langsung di sana ya. Mungkin nanti juga akan diarahkan oleh Bapak Satpamnya juga ya. Setelah proses selesai, tinggal menunggu saldo JHT cair ke rekening. Ingat guys ya, kalau misalkan belum resign itu cuma 30% aja guys ya. Yang kedua lewat website Lapak Asik ya, ini yang punya websitenya BPJS Tenaga Kerja ya. Peserta juga bisa klaim secara online melalui layanan Lapak Asik khususnya untuk saldo di atas 10 juta. Berikut cara mencairkannya JHT BPJS secara online. Nih berikut nih syaratnya. Buka laman http lapak asik BPJS Tenaga goid.co.go.id ya. Isi data diri NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan, unggah dokumen dan swafoto sesuai ketentuan format, bisa JPG, bisa JPEG, bisa PNG, PDF maksimal 6 MB. Cek kembali data lalu klik simpan. Lalu buka email untuk melihat jadwal wawancara daring. Ada wawancaranya daring juga ya, berarti melalui online wawancaranya ya, mungkin bisa video call ya. Setelah itu, setelah diverifikasi, tunggu saldo JHT transfer ke rekening. Jadi nggak usah ke kantor juga, bisa secara online guys ya. Syarat pencairan saldo JHT tanpa resign, adapun dokumen yang pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif. Ingat guys ya, ini yang masih aktif yang sudah 10 tahun ya. Minimal 10 tahun ya. Yang udah 10 tahun, kalau belum 10 tahun itu belum bisa ya guys ya. Nah ini kartunya itu harus ada ya,
Adapun dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program CHT 10%, yaitu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP elektronik, buku tabungan, kartu keluarga, nomor pokok NPWP ya. Sementara itu pencairan saldo JHT sebesar 30% membutuhkan dokumen tambahan berikut. Ini dokumen yang 30% ya, yang untuk bisa dicairkan 30%. Dokumen perbankan yang tergantung dari peruntukan dan diperoleh dari bank yang telah bekerja sama ya, ditunjuk oleh bank yang sudah kerjasama. Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah. Jadi untuk diketahui lama waktu pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja maksimal 5 hari kerja sejak syarat pencairan dinyatakan lengkap dan benar. Jadi ditunggu kalau setelah proses dilalui 5 hari ditunggunya ya, biasanya langsung cair. Itulah cara mencairkan JHT tanpa harus resign ya guys ya. Tadi yang sudah dijelaskan mudah-mudahan dipahami ya. Mudahan teman-teman yang sudah menonton video ini ya, mari kita datang-datang ke BPJS dengan syarat ya sudah 10 tahun ya, dan itu juga cuma 30%-nya aja ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa di share-share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan informasi ya. Informasi yang update di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.